Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali malam Senin ketiga ya. Jadi sebagaimana biasa kita akan membaca ya, surah Yasin ya, kita tadabburi, kita perbaiki ayat demi ayat ya. Kalau nanti ada tafsir yang perlu kita simak, mungkin kita lihat di tafsir kitab tafsir surah Yasin ya, Syekh Hamamizadah. Jadi mungkin kita tidak semua dibaca tafsirnya, hanya yang berkaitan dengan surat atau ayat yang sedang kita baca. Baik para jemaah sekalian, bulan lalu kita sudah membaca sampai ayat 23 ya. 21 sampai 23. Nah, kita lanjutkan ayat 24 sampai 26 insyaallah. Sebelum kita membaca atau mengkaji surah tafsirnya, kita bersama-sama akan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita sudah terbiasa ya, sudah kita koreksi ya, semoga apa yang kita baca di dalam sholat kita ya, bacaan-bacaan yang sudah kita perbaiki, kita praktekkan dalam sholat kita ya, terutama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu salah satu rukun ya, dari sholat kita. Kalau salah satu rukunnya tidak sempurna ya, atau bacaan Fatihah hanya salah-salah ya, kita khawatirkan sholat kita menjadi tidak sempurna, atau bahkan bisa jadi tidak sah karena rukunnya tidak sempurna. Mudah-mudahan ya, Fatihahnya sudah terbiasa, yang sudah kita biasakan dengan bacaan yang sudah kita revisi, kita betulkan. Baik, kita masuk di ayat 24 surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Silahkan Pak. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. 1, 2, 3. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kita kupas dulu tajwidnya. Ini adalah nun bertasydid, hukumnya gunnah ya Pak ya. Kita tahan. Jangan ini, itu tidak cukup. Jadi kemudian ada mad tabi'i setelahnya hamzah. Mad tabi'i ketemu hamzah pada dua kata. Ya. Jadi antara ni dengan idza idzan itu beda kata. Jadi hukumnya apa Pak? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ya. Ada mad tabi'i, kemudian setelahnya ada hamzah. I itu hamzah. Jadi 4 harokat. Inni idzal lafi dzan, tanwin bertemu lam, hukumnya idgham, hukum nun mati atau tanwin ya. Lin nuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Ada 4 hukum. Ada 4 hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin ada 4 hukum, adalah izhar, idgham, iqlab, ikhfa ya. Izhar 6 huruf, ha, hamzah, ha, ain, kha, ghin ya Pak. Terus idgham ada berapa huruf? 6 huruf. Ya kena diajar tajwid lah, mengingatkan kembali. Idgham 6 huruf dikumpulkan dina yarmaluna, ya, ro, mim, lam, yarmalu, waw, nun, yarmaluna ya. Idgham, kemudian idghamnya ada 2 kelompok, ada 2 idgham. Satu idgham bi gunnah. Jadi kalau bi gunnah itu ditahan ya.
ditahan. Ada berapa huruf? Kalau misalnya nun mati ketemu 4 huruf ini ditahan. Ya, nun, mim, waw. Min misalnya, min ketemu waro, miu, miu, wa. Jadi ditahan, miu, maya, man, terus yakulu. Nun mati ketemu ya, mayakulu, ditahan, gitu ya. Nah, kalau ketemu lam dan ro itu tidak ditahan. Min robbihim, jadi mir robbihim, tong mir robbihim, tekan ditahan. Mir, misalnya, oh digetarkan. Mir robbihim, min robbihin misalnya. Jadi idghamkeun. Nunnya ente dibaca min tapi masuk ke ro. Mir robbihim tapi entong ditahan. Mir robbihim. Kemudian kelompok yang ketiga iqlab, yaitu nun mati atau tanwin ketemu ba. Ya, ketemu ba. Insyaallah lah udah apa. Nah, tinggal yang satu lagi apa? Ikhfa. Ikhfa itu disamarkan, menyamarkan dari apa? Ya, dari nun matiinnya, ya, disamarkan menjadi ke huruf setelahnya. Ya, ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Di nana dikumpul ke nana, ada huruf 15 huruf. Sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa du' zalima. Tak tahu. Sif. Lihat huruf pertamanya, Pak. Sif. Berarti huruf pertamanya kan dah. Sod. Sif. Dha. Dal. Sana, sa, ya, sifza, sana, kam, kaf, kam, jada, jim, kam jada, syakhsun, shin, ya, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, thayyiban, to, zid, zai, zid, fi, fa, tuqa, ta, do, huruf dod, zalima, do. Nah 15 eta, ya, selain anu idhar, idgham, iqlab. Sok kira orang apalkeun. Sif dha sana, sok Pak. Sif dha sana, ayo. Sif dha sana. Ayo ikuti 1 2 3. Sif dha sana kam zada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa do' zalima. Kayak diseratkan banyak ngarah apal. Sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa do' zalima. Nah, jadi ada 15 yang dihimpun di dalam syair itu. Ya, itu bukan hanya mengumpulkan huruf sebetulnya, Pak. Sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa do' zalima. Ya, itu teh satu pengertian sangat baik isinya. Lanjut banyak orang ngebahas etan. Inni idzan tanwin menghadapi lam idgham hukumnya. Idzal lafi dolalin. Dolal apa, Pak? Mad to
mad tabi'i ya. Lam ada fathah berdiri, itu mad tabi'i. Jadi entong sok kapung korban disebut sok nyebatkan mad badal. Padahal mad badal mah apabila hamzah berharokat fathah berdiri, itu mad badal ya. Fi dhalalin mubin. Nah, itu ada tanwin menghadapi mim, itu huruf ilgham ya. La fi dhalalim, tahan, la fi dhalalim mubin hukumnya mad arid lis sukun. Inni amang, ini sami tadi ya, gunnah amantu, ini sami ada mad tabi'i ketemu hamzah, mad jaiz munfasil. Amantu ta ya mad badal ya, hamzah berharokat fathah berdiri, itu pengganti. Mad badal itu menggantikan alif, jadi itu panjang, dua harokat. Amantu nun mati ketemu ta, hukumnya ikhfa ya. Tadi salah satu dari yang 15 itu ta. Amantu untuk amantu, tapi amantu ya. Bi rabbikum fasma'un, sama mad arid lis sukun. Qila dukhulil jannah, qila dukhulil jannah, ditahan Pak ya. Qala ya laita, itu mad tabi'i ya, mad tabi'i laita itu harful lin, huruf lin ayat 2. Ya mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya fathah, itu maharful lin namanya. Qaumi, nah qaumi waw mati sebelumnya fathah, itu namanya harful lin, sami dengan laita, ya qaumi ya, ya ke u bunyinya qaw ya. La entong lau ya, lau kan, tapi lau bukan lau tapi lau. Yaumiddin bukan yaumiddin tapi yaumiddin. Maliki yaumiddin bukan maliki tapi yaumiddin. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, ini ada iya ketemu ya nih. Ya mati ketemu iya. Itu bagaimana? Kalau di huruf waw selain huruf waw dan iya itu namanya idgham mutamatsilain. Misalnya mim ketemu mim, ta ketemu ta. Mim mim mati ketemu mim, itu kan idgham mutamatsilain atau idgham miming. Disebut idgham mutamatsilain itu karena dua huruf yang sama. Kalau iya dan waw itu dikecualikan. Jadi kalau ada iya mati kemudian iya hidup setelahnya, itu jangan diidghamkan ya, sebab nanti kalau diidghamkan jadi beda makna. Jadi bacanya qala ya laita qaumi ya'lamun, jangan qaumi ya'lamun, jangan qaumi ya'lamun itu. Jadi dari idgham mutamatsilain itu dikecualikan waw dan iya ya, karena kalau diidghamkan akan menjadi beda makna gitu ya. Bima ghafarali rabbi, bima ghafarali, bima ma tabi'i, ghafarali ma tabi'i. Kenapa?
ya mati sebelumnya kasroh. Robbi mantobi'i, ya mati sebelumnya kasroh. Wa ja'alani, ya mantobi'i juga, minal mukhromin. Jadi bacanya Pak, hati-hati kalau mantobi'i itu panjangnya 2 harokat. Jadi entong ditajongan nu 2 harokat, seharusnya 2 harokat, ditajong jadi 1 harokat. Bima ghafaroli misalnya, maknya harus panjang. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukhramin. Ya, itu tajwidnya. Nah, kemudian inni, kembali ke atas, inni idzal lafi dhalalim mubin, do ya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Isanya 721 ya. Oh, ya. Inni idzal apa ya, bukan izal. Za itu ujung lidah seperti sa. Idzal lafi ya. Idzal lafi do ad itu lidah bagian tengah samping ya. Gigir letah samping lidah ditempelkan ke geraham. Do, jangan ada angin keluar, jadi tidak ada hamesnya ya, sifatnya itu tidak ada hames. Walammo, boleh geraham kiri, boleh geraham kanan ya, tergantung enaknya. Biasanya mungkin kata otak kata otaknya di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan juga. Walammo, bukan walazzo ya, tidak ada hamesnya, tidak ada angin keluar, tidak ada udara keluar. Kemudian do itu ada satu sifat yang hanya 1 huruf dia memiliki sifat itu, apa namanya, istitolah. Ada 1 huruf yang mempunyai 1 sifat istitolah. Ini apa namanya, di kitabnya ada ya, di kitab Jazari. Cuma 1 yang punya sifat istitolah itu do. Kenapa? Nah, makanya dalam mengucapkan itu untuk waladdo, tapi ditahan waladdallin, adnya itu nah itu istitolah itu panjang, rada panjang lah itu dia. Jadi bunyi ternyata nahan istitolah itu hanya satu huruf yang punya sifat istitolah ya. Bahkan dalam huruf do ini Rasulullah mengatakan ana afsahu bid-dhad, hanya Rasulullah yang paling fasih mengucapkan do ya, do ya kita mah hanya berusaha ya, sedikit apa namanya, mudah-mudahan ngepas gitunya gitu. Memang kata Rasulullah yang paling fasih di dalam mengucapkan do. Bagaimana? Nah, dalam ilmu tajwid seperti itu ya, ada 1 sifat istitolah. Waladhdallin, jadi kalau dimatikan atau ditasydid itu ditahan. Waladhdallin ya. Terus tidak keluar hamas, tidak ada udara yang keluar. Inni idzal lafi dhalalim mubin.
do bisa dirasakan di sini ya. Inni amantu bi rabbikum kum ak kum ak. Jadi ulah dilelewe Allahu akbar tong dilelewe naon tadi ak gitu. Itu tuh memang sifatnya begitu ya Pak. Ak itu tuh memang sifat hurufnya seperti itu. Assalamualaikum itu kan. Assalamualaikum ya, jadi ada hamznya ak kum tapi kum. Bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qaumi ya'lamun, jangan qaumi ya'lamun, tidak di itu ya, tidak diidghamkan. Bima ghafara terus apa gha ya gha al gha ya gha bima ghafara li rabbi wajah ja itu jim ya. Iza ja lidah, tengah lidah ya, wastul lisan itu ditekan nempel ke langit-langit Pak. Kalau mau merasakan kita ambil huruf hamzah nah jadi si lidah melengkung ke langit-langit mulut nah gitu. Jim itu dari situ jawali jajna. Ada apa jajah? Ada apa jajah? Jawali jawali jajna minal mujni wal mijni mujajawali jaja. Nah jadi ja ya jangan sama dengan za beda, zai beda lagi, zawali zazaw ya zawali zazna. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ya. Ini ja, kalau ja gitu ya. Jadi agak di dalam ja. Wajah terus jangan ada ja gitu tidak boleh ada ja ya. Jim itu tidak ada ja, jangan ada ngeses tapi ja ya. Baju misalnya jangan begitu. Waja'alna jangan, tapi waja'alna ya. Tidak waja'alna. Nah, seperti ini satu ayat di ayat berikutnya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di. Anzalna, jangan anjalna ya. Jangan anjalna tapi anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Baik, para jemaah sekalian, ini ada sedikit, ini masih tentang ahlul qaryah.
Ahlul qaryah itu satu penduduk ya di Antokiyah teh kemarin. Antokiyah. Ya, di mana ke sana itu dakwah 3 orang murid Nabi Isa alaihis salam. Ya. Nah, dari sini kemudian wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, ini tuh kata-kata yang disampaikan oleh orang yang pertama ditemui oleh 3 utusan itu ya. Di awal kisah ketika murid-murid Nabi Isa itu datang ke Antokiyah, ketemu satu orang yang namanya itu Habibun Najjar. Habib an-Najjar. Itu Habib itu bilang gini, wajah min aqsal Madinah. Nah, ini dari situ. Jadi lulumpatan Habib itu datang ke dari min aqsal Madinah, dari tengah kotanya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hai kaumku, ikutlah ke ittabi'ul mursalin. Narurut teh arikut teh Nabi Isa alaihis salam. Ya, sampai kalau di tafsirnya itu ada dialog-dialog gitu ya. Sampai ini Habib an-Najjar itu inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya, setelah berdialog banyak bagaimana riwayat seperti orang Quraisy ya, tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dialog kan gitu. Apakah kamu percaya ini gitunya dina dialog begini. Apakah kamu mengikuti orang-orang yang mengajak kamu berpaling dari agama nenek moyangmu gitu kan. Itu jadi dari kelompok mereka itu. Sampai kata Habib ini, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia berbalik kepada para rasul, maksudnya para utusan ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Gitu ya. Bahkan di sana diceritakan habis itu si Habib ini ditewak katanya. Dirantai, dibelenggu lehernya, terus sampai ceritanya di situ disalib di tengah kota ya, di poe gitulah gitu. Qila dukhulil jannah, ya sebelum meninggalnya itu ya, sampai meninggal ini tuh. Qila dukhulil jannah, maka dikatakan masuklah ke surga ya. Qila dukhulil jannah, masuklah ke ini sebelum meninggalnya. Kemudian Habib ini qala, Habib an-Najjar ini, ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita itu kalau di dalam bahasa ilmu nahwu, ya laita itu litamanni. Litamanni itu apa? Pengharapan yang tidak mungkin ya. Ada litaroji, ada litamanni. Kalau kata-kata laita itu namanya litamanni, artinya suatu harapan yang sangat tidak mungkin ya. Ini sampai Najjar ini, Habib an-Najjar itu, ya laita qaumi ya'lamun, semoga saja kaumku mengetahui apa? Karena Allah menjanjikan bahwa setelah dia beriman ya kepada ajakan Nabi Isa, murid-murid Nabi, melalui dakwahnya murid Nabi Isa,
digambarkan oleh Allah sebelum dia meninggal itu bahwa dia diampuni dosanya, kemudian akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Semoga kaumku tahu, mengetahui bima ghafarali, dengan apa yang sudah Allah ampuni untukku. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani, dan menjadikanku Allah ya minal mukramin, dari yang dimuliakan. Nah ini ya namanya apa itu? Perlawanan atau penolakannya orang Quraisy itu seperti orang Antiokhiyah kepada utusan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ya ini sampai di dalam tafsir ini Antiokhiyah ini Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk diinikan ku topan ya topan sampai meninggal semua gitu di sini. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Nah ini sama. Baik para jemaah sekalian, itu masih tentang Ashabul Qaryah, menceritakan bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan ya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ya, sok gitu ya, jieun ku anjeun Muhammad ya, lahum untuk kaum Quraisy ashabal qaryah ya, supaya diceritakan bagaimana riwayat ashabal qaryah. Ya, sebelum kita tutup, kita ulangi lagi bacaan kita Pak ya. Dari ayat berapa tadi? 24 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Inni idzan lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan waktu yang kita isi dengan kajian Quran ya, intidharus shalah, menunggu sholat, kita isi dengan kajian yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Jadi apapun yang kita pelajari dari Al-Quran ini mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Rasulullah menjelaskan bahwa satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Satu kebaikan itu berbanding 10 bi asyri amsalihah. Jadi satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu alif, lam, dan mim, 3 huruf. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, kalau hitung itu kan dihitung itunya. Ya. Jadi tadi dalam satu pertemuan saya dapat ilmu ya bahwa Al-Qur'an itu ya, kenapa harus kita baca? Al-Qur'an itu ada 3 fungsi. Satu, sebagai ajaran. Satu sebagai ajaran, kedua sebagai mukjizat, ya. Ketiga sebagai sarana ibadah. Karena Al-Qur'an itu ngerti tidak ngerti ibadah, Pak. Ya. Kalau kita niat mau membaca Al-Qur'an, kenapa tengah baca ada 1 huruf 10 kebaikan, baca mau ngerti mau tidak. Nah, kalau kita targetnya ingin mengerti, baca terjemah, baca tafsir, itu untuk memperdalam. Untuk sarana ibadah, baca saja, gitu. Ya, alhamdulillah. Itu. Sebagai ajaran, karena Al-Quran itu, ya, sebagai ajaran ya sebagai mukjizat. Itu istimewanya Al-Quran. Ya, sebagai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi yang lain, antara ajaran dengan mukjizatnya beda. Nabi Musa, ajarannya apa? Taurat, kitabnya Taurat. Mukjizatnya apa? Tongkat bisa jadi ular. Terus tongkat bisa membelah laut. Tapi eta teh sakali-sakali Pak untuk takokun jadi orang sakali Pak. Ketika beradu dengan ahli sihir, perintahkan lemparkan jadi orai. Terus gebungkeun karena laut jadi terbelah. Sakali-sakali. Kemudian Nabi Isa, kitabnya Injil. Mukjizatnya apa? Menyembuhkan yang orang sakit, menghidupkan yang mati. Itu pun cuma sekali, untuk semua sekali gitu, sebagai. Kalau Rasulullah, Quran ajarannya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, ya. Terus sepanjang zaman sampai hari kiamat, Al-Quran, ya, mukjizatnya Rasulullah itu sampai nanti hari kiamat. Jadi karena apa? Inna nazzal kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sesungguhnya kami nazzalna dzikra, ya, menurunkan az-dzikra Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Qur'an, insyaallah. Ya. Sok kitab naon anu tiasa dihafal.
setebal Al-Quran bisa ditalar Pak. Tadi saya menghadirkan ini wisudanya ini ya, anaknya salah satu jamaah kita Pak Ayana ya, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz, ada yang bintazor mengikuti wisuda itu ya, setebal gini Al-Quran dihafal Pak. Sok buku naon anu tiasa dihafalkeun gitu, dihafal teh jeung harokat napa jabar jaerna Pak, teu aya nu meleset satupun. Coba tasdidna di mana, harokat dhammahnya di mana, yang ada wawu dengan yang tidak ada wawu, itu setebal itu bisa dihafal. Coba kitab lain bisa enggak? Itu mukjizat. Bahkan diceritakan bahwa yang non muslim pun ikut melestarikan Al-Quran. Quran mana? Madinah. Buatan mana? Cetakan anak, percetakan anak. Orang Jerman, non muslim, ya kan? Jadi secara tidak langsung orang muslim apa? Melestarikan Al-Quran. Hakikatnya Allah yang menjaga Al-Quran. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat Pak. Ya. Gitu. Ya, kita yakin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan fahamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.